Baik, kita mulai pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan pertama ya, terkait dengan mata kuliah kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan ya, di program studi magister teknik lingkungan. Nah, teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, saya sudah menyiapkan sedikit materi pada kesempatan hari ini agar kuliah kita bisa terarah gitu ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang kedua, berhubungan dengan karena temanya kuliahnya adalah kebijakan terkait dengan pengolahan sampah berkelanjutan, maka saya akan cerita sedikit tentang sampah dan pengolahannya. Dan yang ketiga berhubungan dengan rancangan materi sama sistem penilaian yang akan kita pakai gitu. Dan ada referensi. Ya. Nanti mungkin ya eh, teman-teman boleh juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Sambil juga boleh sambil minum, sambil ngopi, itu sangat boleh ya. Oke, yang pertama di dalam kurikulum kita ya di mata kuliah pengolahan sampah yang teman-teman juga sangat beragam mungkin ya, yang ada sudah semester 2, ada yang baru semester 3 ya, ada semester 1 gitu ya. Jadi campur-campur di kelas ini. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan kalau saya tidak salah ya. Ada beberapa CPMK di kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan ini. Yang pertama adalah diharapkan saat selesai melalui perkuliahan ini, teman-teman bisa yang pertama adalah memetakan ya, proses memetakan kebijakan existing. Jadi karena mata kuliahnya berhubungan dengan kebijakan, maka kita tidak jauh-jauh berhubungan dengan aktivitas regulasi, gitu ya, pengaturan yang sudah ada dalam sistem pengolahan sampah kita saat ini di Indonesia, gitu. Jadi ada kebijakan existing yang kita coba takan, gitu. Mulai levelnya yang tertinggi undang-undang sampai levelnya terendah, misalnya ada surat edaran dari kepala dinas, ya, surat edaran dari menteri, ya, yang berhubungan dengan sistem pengolahan sampah. Jadi nanti mungkin akan ada tugas melihat regulasi-regulasi yang ada, kemudian mencoba untuk melakukan pemetaan. Nah, kalau sinyal saya kurang bagus, mohon saya diinfokan ya, agar kuliah kita jadi efektif juga. Yang kedua, berhubungan dengan karena pengolahan sampah ini membutuhkan stakeholder, butuh orang, baik itu bentuknya perorangan, lembaga, gitu ya, organisasi, kelompok masyarakat, gitu ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi peran dari berbagai macam stakeholder yang terkait dengan kebijakan tadi. Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang melanjalankan kebijakan, gitu. Siapa objek dari kebijakan. Misalnya contoh ya, saat ada kebijakan pembatasan plastik sekali pakai gitu ya. Oh, siapa yang buat? Siapa yang menegakkan regulasi tersebut gitu. Dan siapa objeknya? Misalnya, objeknya itu adalah pasar. Objeknya itu adalah orang perorangan. Objeknya itu adalah pedagang. Itu bisa beda-beda. Jadi, kita mencoba untuk mengidentifikasi dari peran dari stakeholder yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kebijakan untuk melibatkan masyarakat. Mohon maaf. Nah, kebijakan yang bagaimana kebijakan tadi melibatkan masyarakat supaya di sumber sampah dapat eh,
maksimal ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ya. Nah, ini juga sama seperti halnya dalam analisis kebijakan yang ada di Indonesia itu menganut konsep ya. Konsepnya itu adalah eh, ada pengelolaan sampah ya, yang basisnya adalah sistem pengurangan dan penanganan ya. Sistem pengurangan dan penanganan. Nah, saya akan sedikit mencontohkan. Saya coba coret-coret sedikit ya. Sebentar, saya ambil pennya dulu. Nih. Eh, berhubungan dengan sistem pengelolaan tadi. Ya. Jadi dalam regulasi pengelolaan sampah di Indonesia, kita sebutlah ada undang-undang tentang pengelolaan sampah, ya. Ada undang-undang tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang 18 tahun 2008 gitu ya. Oh, ini suara saya masih bisa terdengar? Masih, Masih, Pak. Pak? Masih ya? Oke. Karena ada peringatan koneksi ya. Oke, baik. Saya akan contohkan misalnya gitu ya. Kenapa pelibatan masyarakat ini ada gitu ya. Yang pertama adalah kita punya sistem pengelolaan sampah yang dibagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu pengurangan dan penanganan. Nah, pengurangan ini sebagian besar dia membutuhkan keterlibatan masyarakat di sumber sampah. Maka tidak heran kebijakan-kebijakan saat ini, ya, misalnya ada aktivitas bank sampah, sedekah sampah, TPS 3R, gitu. Itu adalah kebijakan untuk mendekatkan pengelolaan sampah ke sumbernya, gitu. Jadi masyarakat sebagai penghasil sampah diajak untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut. Nah, nanti kita akan coba rencanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Gitu. Kemudian yang keempat, ya, berhubungan dengan kebijakan mikro. Ya. Mikro ini artinya skala sumber dan kawasan. Gitu. Misalnya, ah, ada kebijakan pemerintah desa yang harus memilah sampah sejak dari sumbernya. Nah, kita bisa rencanakan. Kemudian ada juga misalnya pemerintah desa mengeluarkan kebijakan tidak boleh nih ada pemulung yang masuk. Sampah dikelola oleh desa. Ini. Semua harus berlangganan dengan TPS 3R. Itu adalah skalanya kawasan. Dan yang terakhir adalah kita akan bahas mencoba untuk memformulasikan analisis biaya gitu ya, dalam sistem pengolahan sampah berkelanjutan. Loh kok ada ekonominya Pak di dalam kebijakan tersebut ya? Ya kita ingat sendiri bahwa aspek pengolahan sampah itu tidak terlepas dari aspek ekonomi gitu ya. Ada kebijakan pembiayaan di sana. Nah, akhirnya karena hubungan tersebut maka dijahitlah menjadi sebuah CPMK yang saling berhubungan terkait dengan sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan itu. Gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, 5 CPMK yang akan kita breakdown di dalam perkuliahan, 14 kali perkuliahan kita. Ini ya. Dan sistem yang berlaku saat ini, ya, UI, ya, Teknik Lingkungan, ya, jurusan, baik itu S1 maupun S2, menerapkan sistem 75% dari 16 kali pertemuan. Berarti 14 kali kuliah plus 2 kali ujian. Jadi 75% dari 16. 75% dari 16 itu 12 kali ya, kalau saya tidak salah itu. 12, jadi genap. Gitu ya. 12 kali teman-teman harus hadir. Gitu ya. Jadi kalau 2 kali ujian harus hadir, berarti 10 kali pertemuan itu wajib untuk hadir. Ya, berarti pertemuannya yang boleh nggak hadir 2 kali lah kira-kira gitu ya. Jadi harus
itu gitu. Kalau tidak, berarti akan berdampak ke hal yang lain. Salah satunya adalah penilaian. Nah, kemudian bagian yang kedua, ya. Nah, ini sekilas sama. Tapi walaupun sebenarnya teman-teman semuanya sudah sangat ahli di bagian ini, gitu ya. Sudah sangat sering mendengar. Gitu ya. Kebayang muka saya saja sudah kebayang, oh ini sampah, gitu ya. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa sudah banyak yang dilakukan berbagai macam penelitian yang menyebutkan bahwa timbulan sampah semakin hari itu semakin besar. Salah satunya diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Tapi kan kita nggak bisa nyalahkan juga kalau penduduknya naik, ya berarti sampahnya ikut naik. Ya. Kan tidak mungkin kita ingin menurunkan sampahnya terus penduduk kita turunkan juga, gitu ya. Jadi bagaimana penduduknya naik, tapi tidak diikuti oleh peningkatan jumlah sampah yang besar. Gitu. Nah, masalahnya bukan hanya di sini sebenarnya, gitu ya. Masalahnya adalah saat penduduk naik, jumlah sampah naik, tapi belum diimbangi. Kalau kita buat grafik, misalnya, dibuat grafik, ini jumlah penduduk naiknya kayak gini. Tapi kalau kita lihat, ya, jadi kalau kita bandingkan, misalnya gini ya, nah, kita buat dengan warna yang berbeda. Fasilitas pengolahan sampahnya tidak mengikuti kenaikan tadi. Gitu. Jadi ada gap yang terjadi. Akhirnya, sampah itu hanya bisa dikelola sampai di level ini. Gitu. Nah, ini. Tapi yang bagaimana yang ke atas ini? Berarti ada sasaran lingkungan yang akan berdampak terhadap uh, ketidakberhasilan pengelolaan tadi, gitu kira-kira gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi masalahnya adalah betul dari jumlah penduduk yang naik, tetapi apa? Kita sebagai perencana bidang teknik lingkungan tidak bisa menurunkan jumlah penduduk itu supaya sampah kita tidak naik. Berarti opsinya adalah menurunkan jumlah sampah tanpa menurunkan jumlah penduduk lewat kebijakan tadi, gitu. Misalnya ada edukasi pengolahan sampah dari sumber, pengurangan plastik sekali pakai, gitu, penanganan sampah laut, ya. Kemudian ada kebijakan pengolahan sampah berbasis energi, gitu. Itu lewat lewat kebijakan supaya gap itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kita tahu bahwa jalur sampah itu cukup panjang, gitu. Jadi dari sumber sampah dia akan pergi ke tempat pengumpulan dengan menggunakan gerobak-gerobak dorong, gerobak motor, kemudian pergi ke TPS untuk ditransferkan, ya, dari kendaraan yang kecil naik ke kendaraan yang besar, kemudian masuk ke sistem pengangkutan dan berakhir ke tempat pengolahan. Pengolahan ini bisa macam-macam ya, bisa pengolahan, bisa pemrosesan, ya, dan ujung-ujungnya juga akan berakhir ke lingkungan. Tapi seminimal mungkin untuk berdampak terhadap lingkungan, kira-kira gitu. Jadi berpindahnya sampah ini seperti berpindahnya air bersih, seperti berpindahnya air limbah, seperti berpindahnya air hujan melalui saluran drainase. Tapi karena tadi air bisa dibuatkan saluran, sistem perpipaan, tapi kalau sampah ini perlu orang lain untuk memindahkan sampah tersebut. Perlu petugas, gitu. Jadi disebutlah sebagai Municipal Solid Waste Management System. Jadi kita kalau kasih nomor nih, nomor satu, itu yang berlaku di wilayah perkotaan yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dulu kita kenal ada Dinas Kebersihan, itu yang mereka lakukan. Jadi aspek teknis bagaimana memindahkan sampah dari sumber sampah menuju ke tempat pengolahan tadi disebut sebagai aspek teknis. Ya. Aspek teknis itu tidak akan bisa bekerja sendiri kalau tidak diikuti oleh aspek kebijakan. Oh, kebijakannya harus pengadaan truk. Oh, kebijakannya truk harus terpilah.
Oh, kebijakannya ada retribusi. Itu kebijakan. Semuanya kebijakan. Jadi orang teknik tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa diikuti oleh kebijakan yang baik pula. Maka ya tidak heran kita membutuhkan kebijakan dalam sistem pengolahan sampah agar sistem pengolahan sampah tersebut bisa berkelanjutan. Kira-kira gitu. Nah, ada yang nomor dua, ya kita sebut nomor dua di sini nih. Setiap rumah tangga diminta untuk bisa melakukan pemilahan sampah, pengolahan sampah, disebutlah dengan sistem individu. Jadi rumah, kantor, dan seterusnya diusahakan seminim mungkin melakukan. Kita sebutlah individual system untuk bisa melakukan pengurangan sampah. Basisnya 3R lah katakanlah gitu. Reduce, reuse, recycle, dan seterusnya. Oh, ada juga nih sektor informal yang bekerja membantu sektor formal. Ya, kalau kita buat yang di atas ini adalah sektor formal, gitu ya. Jadi kalau oh ini yang formal nih Pak, ya ini formal nih, gitu ya. Ini formal, gitu ya. Yang atas tadi karena apa? Ada keterlibatan pemerintah dan seterusnya. Tapi jangan lupa sistem kita juga bisa bekerja dengan baik dengan dibantu oleh sektor informal. Gitu. Ada waste recovery market mechanism yang akan bekerja di sana. Ada kebutuhan pasar terkait dengan produk daur ulang. Bagaimana plastik itu dikumpulkan dari sumber sampah supaya tidak hanya berakhir ke TPA, tapi berakhir ke industri daur ulang sehingga muncullah ember daur ulang yang dijual dengan murah, gayung daur ulang, rak daur ulang. Itu adalah semua proses dihasilkan dari sampah. Gitu. Jadi ini kita sebut, kita kasih nomor nomor 3. Gitu. 1, 2, 3. Untuk apa dibuat sistem seperti itu? Untuk supaya nomor 4 ini tidak berakhir ke lingkungan dengan lebih banyak. Supaya unkontrol atau tidak ramah lingkungan bisa ditekan semaksimum. Itulah sistem kita. Sistem yang kita desain lewat tugas perencanaan di S1 gitu ya, ataupun yang sudah terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan yang berhubungan dengan infrastruktur, itu adalah meningkatkan poin 1, 2, dan 3. Supaya poin nomor 4 itu bisa menurun, bisa turun semaksimal mungkin. Nah, poinnya adalah saat kita bekerja dalam sistem pengolahan sampah dimulai dari awal di sumber sampah, kita bisa berpatokan bahwa kalau sistem di sumber sampah itu sudah bisa bekerja sangat maksimal, maka secara teoritis sistem berikutnya yang dibebankan ke yang kanan sampai berujung di TPA ini akan jadi lebih rendah beban. Karena sistem di sumber sampah ini sudah bisa bekerja dengan baik. Ya, kita asumsikan ginilah dari sekantong sampah kita menjadi gunungan sampah di tempat orang, gitu ya. Karena sampah tadi mengalir dari berbagai macam sumber tadi. Dari sederhana menjadi yang lebih kompleks. Mungkin kita punya konsep yang penting bersih di tempat kita, tapi ternyata bermasalah di tempat lain. Jadi lokasi yang penuh masalah itu TPA, terjadi berbagai macam penurunan kualitas tanah, air tanah, udara, berbau, tidak nyaman, ganggu kesehatan, sampai urusan konflik sosial. Karena orang sangat tidak ingin di dekat rumahnya ditampung sampah dengan jumlah puluhan bahkan ratusan ton sampah setiap hari masuk ke lokasi tersebut. Nah, ini PR kita bersama. Nah, pemerintah lewat berbagai macam kebijakannya menghasilkanlah berbagai macam infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang bekerja di sana gitu. Nah, salah satu contohnya adalah sekian periode ya di dalam sistem pengolahan sampah tersebut gitu, dibangunlah fasilitas-fasilitas ini gitu. Nah, salah satunya TPA. Ada 121 TPA dibangun dalam waktu kurang lebih 5 tahun, 2011-2014 gitu. Nah, bayangkan semua. Nah, ini
Bisa dilihat. Oh, seharusnya ada video sebentar. Saya coba untuk buat play video. Gimana caranya playnya? Oh, nggak bisa ya. Jadi ini ada gambar ya, di TPA terbesar di Indonesia, yaitu Bantar Gebang. Ya. Nah, terlihat dari foto udara, gitu, pemulung yang bekerja, dan ini sudah puluhan meter ya, dari permukaan tanah. Jadi pemulung, ekskavator bekerja di tumpukan sampah. Jadi sangat-sangatlah besar. Berarti kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan harus bisa mengukur apakah sistem ini akan berkelanjutan atau tidak. Karena kita paham bahwa di lokasi ini gitu ya, banyak sekali pemulung yang ngambil sampah, yang seharusnya bisa bekerja lebih layak menjadi tidak layak. Bahkan di beberapa TPA di Indonesia, akhirnya muncul ini, gitu ya, banyak sapi. Gitu. Yang sapi itu lama-kelamaan akan pulang kembali ke rumah kita dalam bentuk yang lain. Gitu. Dalam bentuk daging, gitu ya, olahan yang kita konsumsi. Daging sapinya sih sehat, gitu. Yang nggak sehat kan yang makan tadi. Belum lagi apa? Eh, akses sampah ke lingkungan itu menjadi lebih besar. Nah, salah satu target besarnya adalah laut, gitu ya. Jadi tidak heran sekarang negara-negara maju, negara-negara berkembang sepakat untuk menurunkan polusi sampah ke laut. Nah, itu dimasukkan ke dalam juga target SDGs. Bagaimana kehidupan laut jadi tetap lebih baik. Karena apa? Ternyata dibuktikan dengan berbagai macam hal bahwa saat ada, misalnya salah satunya contoh sampah plastik. Nah, plastik ini diproduksi tahun 80-an, ditemukan tahun 2018. Berarti sekitar 38 tahun. Kondisinya masih dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Artinya, plastik punya daya tahan yang sangat besar dengan berbagai macam lingkungan yang ada. Jadi akhirnya apa? Jadi merusak juga loh, gitu ya. Kemudian dibuktikan lagi ada eh, paus yang terdampar, dibelah, ketemu berbagai macam produk, gitu ya. Sendal, kantong, rafia, tali plastik. Berarti dia ber, menjalani ekosistem yang ada di perairan tersebut sudah dipenuhi oleh berbagai macam sampah yang dihasilkan dari darat. Berarti butuh yang namanya kebijakan supaya hal tersebut bisa eh, dikurangi begitu ya, dikurangi. Gitu. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang kebijakan, gitu ya. Jadi kalau kita start, ya, katakanlah start kita punya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang sistem pengolahan sampah, begitu ya. Tapi ternyata setelah undang-undang itu keluar, makin beragam kejadian-kejadian terkait dengan pengolahan sampah. Oh, muncul bank sampah, muncul TPS 3R, muncul PLTSA, muncul ada paus di Wakatobi, ada eh, apa longsor, ada kebakaran TPA, gitu, macam-macam. Ini masih saya buat 2020. Ini kebetulan saya buat ini 2020, 2021, 22, 23, 24, bahkan 24 Jogja sendiri sedang bermasalah dengan sampah. Nah, apa sebenarnya yang diterapkan? Ada strategi pengolahan yang dilakukan, gitu ya. Jadi pengolahan di sumber dan kawasan, ya, awal dari sistem yang ada. Misalnya apa? Gerakan pilah sampah dari sumber, pembatasan single use plastik, ya. Ada program bank sampah, ada sedekah sampah, sekolah adiwiata, TPS 3R, gitu. Tidak hanya di sumber, tapi di hilir, tidak hanya di hulu, gitu ya. Tapi di hilir pun dilakukan, gitu. Pengolahan TPST, TPA, ya, ujung dari sebuah sistem. Bagaimana ditata dengan baik supaya dia menuju ke sanitary landfill, gitu ya. Itu Undang-Undang 18 bicara di situ. Ada waste to energy, waste to material, gitu ya. Itu dilakukan, gitu. Nah, bagaimana progresnya, gitu? Oh, ternyata tercatat, terukur nggak, gitu ya. Itu lewat kebijakan juga. Oh, sekian unit bank sampah. Ini data lama. Sekarang bank sampah ada 13.000 sekian unit, ya. TPS 3R 1.500-an unit saat ini, gitu ya. Bagaimana wilayah? Dibuat.
Tapi pertanyaannya, terukur nggak kira-kira? Bagaimana mekanisme mengukurnya? Nah, nanti kita desain kebijakan agar bisa mengukur itu. Dan bagaimana ternyata tantangan di hilir itu tidak kalah hebatnya. Misal, desain sanitary landfill, namun operasionalnya adalah open dumping. Oh iya, di mata kuliah ini kita tidak jelasin lagi apa sanitary landfill, open dumping. Itu kita anggap sudah dapat di mata kuliah sebelumnya. Itu rekayasa pengolahan limbah padat. Ya. Bagi teman-teman yang S1-nya teknik lingkungan sudah dapat pengolahan sampah, gitu ya. Perencanaan landfill sudah dapat lah. Nah, bagaimana ini bisa kita maksimalkan dengan baik. Dan kita paham bahwa karakter sebuah negara tersebut, sampahnya akan sangat dipengaruhi oleh pendapatan di sebuah negara. Jadi kalau ini adalah pendapatan negara, makin tinggi makin kaya, ini adalah jumlah sampah yang dihasilkan. Makin ke kanan, jumlah sampahnya semakin banyak. Nah, kita lihat negara dengan pendapatan yang tinggi punya jumlah sampah yang juga tinggi. Misalnya katakanlah ya Australia, tapi walaupun ya ini penelitiannya 2016, tapi saya senang menggunakan penelitian ini karena cukup kompleks ini ya, cukup detail menampilkan gambar dan seterusnya. Walaupun GNI-nya masih 2013 ya. Jadi ya nggak update lah dengan kondisi sekarang. Tapi gambar ini menunjukkan bahwa ada hubungannya pendapatan sebuah negara tersebut dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Misalnya contohnya ya Australia ini kita punya sampah, mereka punya sampah 1,75 mungkin ya, kilogram per orang per hari. Nah, ini kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu ada di sini nih. Kira-kira Indonesia punya 0,6 berapa nih ya? 0,6 lah ya. 0,6 kilogram per orang per hari. Jadi kalau dibandingkan dengan ini akan beda sekali gitu. Kan bedanya 0, Pak. Tapi 0, tersebut kan orang per hari. Jadi kalau ada orangnya 250 ribu, 250 juta orang, nah berarti tinggal dikali jumlah sampahnya berapa gitu. Ini grup Indonesia ada di sini. Ya tidak jauh-jauh dari grup ini gitu. Sesuai dengan pendapatan negara. Nah, yang menariknya lagi adalah, gitu ya, kalau kita lihat penelitian ini masih sama, gitu ya, ditunjukkan bahwa ya, kalau kita lihat adalah negara maju ya Singapura memiliki jumlah sampah organik, nah ini fraksi organik itu yang cukup kecil ternyata ya. Jadi negara dengan pendapatan yang tinggi gitu, ada kecenderungan ada gitu, jumlah sampah organiknya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan negara dengan pendapatan yang rendah. Nah, jumlah sampah organiknya kalau di Singapura tadi 10%, kalau di Indonesia 65, nah 62%. 62%. Jadi kalau dilihat, oh, berarti jumlah sampah yang dihasilkan berbeda, jenis sampah yang dihasilkan berbeda, maka akan menghasilkan teknologi yang juga ikut berbeda. Nah, itu diatur di mana? Di kebijakan. Gitu. Contoh ya, kalau Singapura tadi 10% sampah organik, berarti dia punya 90% lah katakanlah sampah anorganik yang mudah terbakar, maka dia sangat wajar kalau dia pakai sistem yang kuning. Sampahnya dibakar karena dia punya sampah yang mudah terbakar. Nah, kita bayangkan kalau Indonesia tidak punya sampah yang mudah terbakar, pakai sistem pembakaran berarti kurang tepat. Gitu ya. Jadi, karakter setiap sampah di setiap lokasi akan mempengaruhi jenis pengolahan sampah yang dihasilkan. Kira-kira gitu. Berbeda negara, berbeda. Jadi tidak bisa serta-merta kita terapkan apa yang diterapkan di lokasi yang lain. Gitu ya. Jadi, oke. Nah, dampak sampah. Dampak sampahnya apa? Eh,
Ya, kita sudah tahu bersama, gitu ya. Saat sampah tidak dikelola dengan baik, maka terjadi pencemaran tanah, pencemaran udara, mengurangi estetika, kesehatannya terganggu, bahkan sampai urusan konflik. Dan saat ini sudah menuju ke arah sana. Dan kalau kita lihat bahwa, wah, ini terjadi di Jogja, ya. Saya cerita ini di mata kuliah sebelumnya, saya ingat sama Habib sama Vicky juga, gitu. Saya cerita di sana juga di pengantar uh, apa prinsip dasar teknik lingkungan, kebetulan ada materi tentang sampah. Saya cerita bahwa Jogja sudah diingatkan akan terjadi itu sejak 2019 ya. Sudah ada sampah bom waktu. Nah, foto ini saya ingat nih ada teman-teman yang sekarang menghubungi saya minta untuk foto ini dicari kembali gitu. Mau dimasukkan ke dalam arsip. Ya. Oh, ini ternyata menarik. Kemudian ditutup yang benarnya adalah 2023. Oke. Kalau 2019 ditutup juga, tapi cuma 1 minggu terjadi penampukan sampah yang luar biasa, tapi 1 minggu saja, gitu ya, di berbagai macam sudut kota, menandakan bahwa sistem pengolahan sampah masih sangat tergantung dengan TPA. Mau nggak mau TPA, 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 TPA. Gitu. Tapi begitu TPA-nya bermasalah, ternyata butuh hal yang lain. Nah, apa yang terjadi di 2023 sampai 2024 kali ini gitu ya. Ternyata tidak hanya penumpukan sampah. Masyarakat sudah mulai membakar sampah. Terjadi berbagai macam permasalahan yang lain gitu, ya, yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Di kualitas udara sekarang sangat berpengaruh gitu, ya. Jogja pagi-pagi kalau kita lewat sudah bakar sampah ya, sudah bau sampah sudah tercium gitu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama gitu. Jadi ternyata masalah sampah itu bisa kemana-mana gitu, ya, kemana-mana. Nah, itu bermasalah. Nah, teman-teman semuanya, gitu ya, terkait materi kita selama 1 semester ini, gitu ya, saya akan share kira-kira begini, gitu ya. Uh, ada yang sinkron, asinkron, gitu ya. Tapi ini baru rencana, gitu ya. Kalau detailnya mungkin saya akan masukkan teman-teman ke uh, Google apa Google Classroom. Nanti di akhir saya diingatkan untuk teman-teman bisa join Google Classroom ya. Saya akan buatkan Google Classroom-nya. Nah, mulai dari pendahuluan hari ini, kemudian ada pemetaan kebijakan pengolahan existing. Kalau di situ disebutnya asinkron ya, ada tugas. Gitu. Nanti kita lihat apakah memang seperti ini masih. Ya. Kemudian ada prinsip ya, prinsip atau aspek pengolahan sampah berkelanjutan. Ada studi kasus, ada peran pemerintah swasta dalam pengolahan sampah berkelanjutan. Peran akademisi karena tadi berhubungan dengan stakeholder ya. Kemudian ada studi kasus, konsep pentahelix dalam pengolahan sampah berkelanjutan. Kemudian ada UTS yang kita akan ujikan adalah CPMK 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 adalah pemetaan tadi. Yang kedua adalah peran stakeholder. Ya. Jadi kebijakan existing dan stakeholder. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya ya, berhubungan dengan pelibatan masyarakat, ya. Kemudian bagaimana desain dari kebijakan mikro, ya, uh, di pertemuan 11 sampai 12, ya. Oh, sampai 13, mohon maaf, ya, sampai 13. Kemudian ada analisis biaya dan pembiayaan. Barulah kita uji nomor 3 terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Nomor 4, kebijakan mikro di sumber dan kawasan. Dan CPMK 5 berhubungan dengan pembiayaan. Jadi akan ada beberapa tugas. Jadi rencana ya, ada sekitar 6 tugas yang dilakukan. Di S2 memang banyak eh, latihan-latihan supaya eh, apa skill analisisnya
lebih kuat. Skill identifikasi, skill problem solvingnya, ya, uh, semakin terasah lewat tugas-tugas tadi. Teman-teman boleh pakai beberapa referensi ini, ya. Referensi nomor satu itu mungkin di S1 sudah ada mungkin ya. Saya akan share juga ininya soft filenya nanti dibutuhkan. Gitu. Empat empat eh, empat sebentar gambarnya kok tiga ini ya. Barnacles ada satu gambar solid waste policies and case ada kemudian solid waste oke. Oh, nomor 5 ya nggak ada gambar ya. Oke, nomor 5 nggak ada gambar. Nanti kelima-limanya saya coba share di Google Classroom. Gitu ya. Nah, rasanya sih materi kita sudah sampai di sini. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan saat ini, saya persilahkan. Ya.